Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Fuad, dengan NIM 1908019030. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Eka, dosen dari mata kuliah Komunikasi Politik. Yang pertama saya akan menjawab pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan pengiriman atau penerimaan dan pemahaman pesan-pesan antara sumber komunikasi, saluran komunikasi, dan penerima komunikasi. Menurut Weber Schramm, komunikasi adalah suatu proses sosial yang melibatkan pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi. Berikutnya, menurut Marshall McLuhan, komunikasi adalah medium yang membentuk dan memengaruhi organisasi sosial. Pemahaman tentang komunikasi politik, menurut saya komunikasi politik adalah proses pertukaran pesan, informasi, dan pengaruh politik antara aktor politik seperti partai politik, politisi, dan pemilih. Hal ini melibatkan komunikasi yang terkait dengan kampanye politik, pemilihan umum, retorika politik, dan penggunaan media massa dalam konteks politik. Komunikasi politik bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, memperoleh dukungan politik, dan mempengaruhi keputusan politik. Yang kedua, soal yang kedua adalah hubungan media dan politik. Hubungan antara media dan politik erat terkaitnya. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, menyampaikan informasi publik, dan mempengaruhi proses politik. Politisi dan partai politik menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik mereka, memperoleh liputan media, dan mempengaruhi opini publik. Di sisi lain, media massa juga dapat mempengaruhi politik dengan menentukan agenda publik, memberikan liputan yang berpihak, atau mengkritik pemerintah dan politisi. Hubungan ini saling bergantung dan kompleks, dan dengan media dan politik saling mempengaruhi dan berinteraksi. Soal yang ketiga, teori-teori komunikasi politik. Agenda setting. Yang pertama adalah agenda setting. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik dengan menentukan topik atau isu tertentu yang mengabaikan yang lain. Media massa dapat mempengaruhi perhatian publik dan mempengaruhi pemerintahan politik. Yang B atau yang ke selanjutnya, framing. Teori framing berfokus pada cara media massa memilih aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu yang diberitakan, sehingga mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menafsirkan isu tersebut. Ya, selanjutnya, cultivation theory. Teori ini berpendapat bahwa media massa, terutama televisi, secara bertahap membentuk pandangan dunia yang konsisten dan meyakinkan dalam diri individu melalui exposure jangka panjang terhadap pesan-pesan media. Selanjutnya, teori spiral of silence. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung menahan diri dalam menyampaikan pendapat jika mereka merasa bahwa pendapat mereka tidak populer atau bertentangan dengan mayoritas.
karena takut menghadapi isolasi sosial atau penolakan. Ya, pertanyaan yang keempat adalah sekaligus pertanyaan yang terakhir, pentingnya mempelajari komunikasi politik. Yang pertama, memahami proses politik. Studi tentang komunikasi politik membantu kita memahami bagaimana pesan politik disampaikan, diterima, dan dipahami oleh publik. Hal ini memungkinkan kita untuk mengerti bagaimana proses politik berlangsung dan bagaimana pengaruh komunikasi dapat memengaruhi keputusan politik. Yang B, analisis kritik terhadap media. Studi tentang komunikasi politik membantu kita mengembangkan pemahaman kritis terhadap media massa dan cara media mengaruhi opini publik. Ini memungkinkan kita untuk melihat melampaui narasi yang diberikan media dan mempertanyakan informasi politik yang diberikan. Selanjutnya, keterlibatan politik yang efektif. Mempelajari komunikasi politik memberikan wawasan tentang strategi komunikasi yang efektif dalam konteks politik. Ini membantu individu atau kelompok untuk terlibat secara aktif dalam politik yang memahami cara menyampaikan pesan mereka, mempengaruhi pemilih, dan memperoleh dukungan politik. Selanjutnya, membangun kesadaran politik. Mempelajari komunikasi politik dapat membantu membangun kesadaran politik yang lebih baik di kalangan masyarakat. Ini memungkinkan warga negara untuk menjadi lebih informatif dan kritis terhadap isu-isu politik, memperkuat partisipasi politik, dan mempengaruhi proses politik secara positif. Sekian jawaban dari tugas final yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Pak Eka Januar, dengan mata kuliah komunikasi politik. Semoga bermanfaat. Baik, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.